Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para santri, muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan walafiat, diberikan kesempatan untuk semakin dekat dan taat kepada Allah, dan semoga kita diberikan hidayah untuk senantiasa kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir juz amma atau juz 30. Kita memasuki surat baru, yaitu suratul bayyinah. Suratul bayyinah, yaitu surat al-bayyinah. Suratul bayyinah surah madaniyah. Surat al-bayyinah itu adalah termasuk salah satu dari surat madaniyah. Berarti surat yang Allah turunkan di mana? Di Madinah. Ya, maka disebut dengan madaniyah. Kalau Allah turunkan surat ini di Makkah, namanya Makkiyah. Ya, kita jadi harus tahu. Oh, surat ini turun di Madinah, oh namanya madaniyah. Oh, surat ini turun di Makkah, oh namanya Makkiyah. Wa ayatuha tsaman. Wa ayatuha tsaman. Dan ayatnya ada berapa? Tsaman 8 ayat. Ya, coba 8 ayat kan pendek harusnya, tapi ini termasuk surat yang panjang. Maka ciri-ciri dari surat atau surat madaniyah itu panjang. Ayatnya panjang, ya. Jadi surat Al-Bayyinah adalah surat madaniyah, ayatnya ada 8. Ya. Kita masuk kepada muqaddimah surah Al-Bayyinah. Suratul Bayyinah wa tusamma surah lam yakun. Ya. Jadi nama lain dari surat Al-Bayyinah itu dinamakan sebagai surat lam yakun. Apa? Surat lam yakun. Kenapa dinamakan surat lam yakun? Karena Al-Bayyinah diawali dengan apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Ya kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, ya, wal musyrikina munfaqina dan seterusnya. Maka disebut dengan surat lam yakun. Madaniyah wa hiya tu'alijul qadayal atiyah. Dan surat Al-Madaniyah ketika turun surat Al-Bayyinah, maka surat Al-Bayyinah memberikan solusi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, surat Al-Bayyinah itu memberikan solusi kepada Nabi tentang apa? Mauqifu ahlil kitab min risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Ketika turun surat Al-Bayyinah, maka sikap orang-orang ahli kitab terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ahli kitab yang beriman kepada Nabi. Ya. Ada juga sebagian besar ahli kitab yang tidak mau beriman. Padahal di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil diberikan kabar oleh Allah tentang apa? Akan datang nabi akhir zaman
yang bernama Ahmad Muhammad. Ya kan? Tapi apa? Sikap orang-orang ahli kitab, ada sebagian kecil, sebagian yang beriman kepada Nabi, ada sebagian yang apa? Tetap apa? Di atas kekufuran, ingkar, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah maudhu ikhlasi al-ibadati lillahi azza wa jalla. Yaitu perintah tentang keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Niatnya karena Allah, bukan yang lain. Niatnya ibadah karena Allah, bukan karena harta. Niat ibadah harus karena Allah, bukan karena pangkat jabatan. Niatnya harus karena Allah, bukan karena duniawi semata, bukan. Tapi harus karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, masiru kulli minas su'ada wal ashqiya fil akhirah. Bagaimana besok tempat kembalinya dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang bahagia, yang bertempat tinggal atau tempat kembalinya adalah surga Adn, ya enggak? Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Ini orang-orang yang bahagia. Dan yang kedua adalah al-ashqiya, orang-orang yang sengsara. Kemana tempat kembali mereka? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, tempat kembali mereka kemana? Neraka jahannam. Khalidina fi, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Kemudian di sini dikatakan oleh sang penulis, ibtada'at as-suratul kalimah bil hadits 'anil yahud wan nasara. Surat Al-Bayyinah, surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan apa? Membicarakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Membicarakan tentang apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Wa mauqifuhum, ya. Wa mauqifahum minad da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana sikap mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an bana lahumul haq, setelah datang bukti yang nyata, setelah datang kebenaran kepadanya, ya, diberikan mukjizat, diberikan bukti yang nyata bahwasanya apa? Muhammad adalah Rasulullah. Wasuti'at anwaruhu, dan kebenaran Islam, kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi, itu penuh dengan cahaya, terang benderang. Jadi apa yang dibawa Nabi itu jelas, sejelas-jelasnya. Ya. Apa yang dibawa Nabi adalah terang benderang, tidak ada sesuatu pun yang buram, yang tidak jelas. Ya. Ba'da an arifu awsafan Nabi al-mab'uts akhiriz zaman. Setelah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui tentang apa? Sifat-sifat Nabi yang akan diutus akhir zaman. Karena memang apa? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat, kitab Injil, bahwasanya apa? Tentang sifat-sifat Nabi yang Allah utus pada akhir zaman. Sebagai penutup dari para Nabi dan Rasul. Itu siapa? Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yantadhiruna bi'satahu wa maji'ah. Yang dahulu mereka orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka menunggu datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Namun setelah diutus, falamma ba'atha khatamur rusul kadzabu birisalatihi wa kafaru wa anadu. Maka tatkala Allah mengutus
nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadzabu bi risalati. Namun mereka mendustakan. Mereka mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa kafaru, dan mereka apa? Mengingkari. Wa anadu, dan mereka apa? Memusuhi. Ya, coba bayangkan, mendustakan risalah Nabi, mengkufuri, mengingkarinya, dan memusuh, lengkap sudah 3. Maka sifat orang kafir itu apa? Yang pertama, mendustakan ajaran Rasul. Yang kedua apa? Mengingkari. Yang ketiga apa? Memusuhi, coba. Ya. Itu. Kemudian apa? Tsumma tahaddatsat as-surah an unsurin ham min anasiril iman. Kemudian surat Al-Bayyinah memberitahu, mengabarkan kepada kita tentang perkara yang paling penting dalam keimanan. Perkara yang paling penting dalam keimanan apa? Al-ikhlas fil ibadah. Yaitu apa? Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini puncak iman. Iman menjadikan orang itu semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang beriman beribadah, tujuannya adalah hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari ridho manusia. Bukan mencari harta. Bukan mencari yang lain. Tapi yang dicari hanya apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlasul ibadah. Senantiasa mengikhlaskan ibadah-ibadah lillahil aliyyil kabir, hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung, maha besar. Alladzi umira bihi jami'u ahlil adyan, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga perintahkan kepada seluruh umat. Umat Yahudi juga diperintahkan oleh Allah untuk apa? Beribadah dengan ikhlas. Tapi apa? Mereka mengatakan Uzair ibnullah. Menyembah Allah juga menyembah Uzair yang dijadikan sebagai anak. Sebagaimana Isa ibnullah. Sebagai orang Nasrani, sebagaimana orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak. Ini sudah bukan keikhlasan. Ya. Ini sebuah kemusyrikan, kekufuran. Wa ifraduhu jalla wa ala bidzikr wal qasd wat tawajjuh fi jamil aqwal wal af'al wal a'mal khalisatan liwajhil karim. Dan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya niat yang terbesit dalam hati dalam setiap kita beribadah kepada Allah. Jadi zikir hanya untuk Allah. Ya. Kita niat ikhlas untuk Allah, apapun itu, ya. Wa tawajjuh, dan segala amal perbuatan, ya, amal khalisatan, dikhususkan, dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada akhir surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang tempat kembalinya 2 golongan tadi. Yang pertama, innalladzina kafaru. Apa tempat kembalinya? Neraka jahanam. Khalidina fiha. Kemudian Allah menyebutkan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk yang telah Allah ciptakan. Orang yang ingkar, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka kata Allah seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian golongan yang kedua, innalladzina amanu, sampai akhir ayat. Inilah yang kata Allah, ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang sebaik-baik makhluk yang Allah cipta. Sebaik-baiknya makhluk. Itu apa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan. Maka kita di dunia tinggal milih, mau menjadi seburuk-buruk makhluk apa sebaik-baiknya makhluk. Maka bagi orang yang beriman, hendaknya dia cerdas, menjadikan setiap kehidupannya, setiap hembusan nafasnya sebagai amal sholih, sehingga dia menjadi hamba
yang sebaik-baik hamba, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjut pada tafsirnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.